Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang MBUS, e-commercial barang halus. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Sabila Hapsari. Yang kedua ada Andi Abdul Ghaffar. Tiga ada Christian Yohanes Torus. Dan yang keempat ada Divarisda Sapitri. E-commerce. Perkembangan e-commerce pada saat ini juga dapat menjadi sesuatu yang menjanjikan. Electronic commerce atau e-commerce merupakan salah satu metode bisnis melalui internet. Dengan menggunakan metode ini, calon pembeli dapat mengetahui info produk. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Contohnya seperti Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah Sea Group yang didirikan pada 2009 oleh Forest LE. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee dalam menjalankan bisnisnya sebagai toko online yang mengusung bisnis marketplace yang dimana semua orang dapat menjual barang sekaligus pembeli pada aplikasi Shopee. Layanan Shopee diperuntukkan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis. Barang yang dijual di Shopee pun juga beragam, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, voucher, pulsa, hingga kebutuhan lainnya. Fitur-fitur lainnya dalam transaksi pembayarannya pun ada melalui transfer bank, ShopeePay, hingga koin Shopee. Transaksi melalui transfer bank ialah pengiriman uang yang dilakukan melalui bank dengan bank via transfer. ShopeePay ialah transaksi yang diadakan oleh pihak Shopee yang di mana masyarakat mendapatkan pinjaman untuk dapat membeli barang melalui Shopee. Sedangkan koin Shopee merupakan mata uang virtual resmi dari Shopee yang akan dikreditkan ke akun pengguna setiap kali berhasil berbelanja di toko seller Shopee atau official shop. Selanjutnya di sini ada manfaat program. Manfaat program yaitu yang pertama di sini ada memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian suatu produk. Yang kedua di sini ada mempermudah memilih produk yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan dapat melihat berbagai macam harga produk yang diinginkan. Yang terakhir ada pelanggan dapat memilih masa waktu yang diinginkan seperti someday, reguler, dan instan untuk produk sampai ke pelanggan. Selanjutnya di sini ada solusi pengembangan. Sistem pembayaran pada Shopee sudah menerapkan digitalisasi, yaitu menggunakan sistem transfer melalui beberapa mitra kerja seperti bank, paylater, Alfamart, dan Indomaret. Perancangan sistem informasi Shopee. Yang pertama ialah TPS atau Transaction Processing System yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventaris. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Proses pada sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, memperbaharui data, sedangkan output adalah laporan detail, daftar lengkap, dan ringkasan pada Shopee yang merupakan TPS. Pada Shopee yang merupakan TPS adalah pertama customer service, kedua penjual, ketiga pembeli, keempat finance, yang terakhir quality control. Lalu yang kedua, MIS atau manajemen informasi sistem pada Shopee ialah mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi yang sudah ada. Terkomputerisasi atau basis data Shopee dalam menerapkan manajemen informasi sistemnya yaitu dengan adanya marketing offer yang dimana dalam pelaksanaannya ialah dengan melakukan optimasi Shopee.
di mesin penjari, melakukan optimasi di media sosial, dan bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Yang selanjutnya adalah DSS, Decision Support System. Bisa dibilang DSS ini hampir sama dengan MIS, karena sama-sama menggunakan base data sebagai sumber data yang bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung membuat keputusan di seluruh tahap. Meskipun keputusannya sangat aktual, DSS ini juga memiliki wewenang eksklusif membuat keputusan. Nah, jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi, kedua, menganalisis seluruh file, ketiga, menyiapkan laporan dan berbagai file, keempat, memperkirakan akibat dari keputusan, kelima, mengusulkan keputusan, dan yang terakhir, membuat keputusan. Yang berikutnya adalah Executive Information System atau bisa disebut AIS. AIS ini adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah untuk informasi internal dan eksternal yang mungkin sangat relevan karena faktor penentu keberhasilannya sangat tinggi. Pada AIS ini yang diterapkan oleh Shopee yaitu berada pada Chief Executive Officer dengan mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional, bisnis secara operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran yang membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan. Dan di sini ada tahap pelaksanaan yang berbentuk mockup. Tampilan utama Shopee ini ada seperti logonya, terus yang berikutnya ada registrasi, yang gambarnya seperti login. Kalau misalnya sudah punya akun, tinggal diloginkan saja. Kalau misalkan belum, tinggal registrasi. Dan selanjutnya ada tampilan produk. Contohnya seperti produk berikut yang berbentuk sepatu Thunderbird. Ya. Dan setelah ada tampilan produk, tampilan berikutnya adalah pemilihan jasa pengemasan produk. Jika sudah memilih produk itu tinggal kita memilih gimana cara pengemasannya, apakah bisa reguler atau bisa someday atau ada lagi yang bermacam-macam. Dan selanjutnya tinggal pemilihan pembayaran bisa melalui COD atau bisa disebut cash on delivery, bisa pakai Shopee Paylater, bisa pakai transfer melalui bank atau melalui Alfamart dan Indomaret. Dan selanjutnya tinggal proses produk setelah sudah dikonfirmasi atau sudah dibayar, itu akan ada tampilan seperti gambar yang terakhir, yaitu proses yang sudah ingin dikirim ke customer atau pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.